Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancarani. Guna memenuhi mata kuliah BK di pendidikan formal, yaitu saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4 dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang landasan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan kepada suatu individu untuk memahami dirinya sehingga individu itu mampu mengarahkan dirinya dan membantu individu itu memperoleh suatu perspektif atau pandangan terhadap masalah khusus yang dialaminya agar individu tersebut dapat mengatasinya. Nah, sedangkan kaitannya dengan landasan bimbingan dan konseling yang merupakan konsep, hukum, teori yang menjadi alas atau tumpuan dalam praktis maupun teoritis bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada beberapa landasan bimbingan dan konseling, di antaranya yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Yang kedua yaitu ada landasan historis, landasan religius, landasan sosial budaya, landasan psikologis. Landasan filosofis. Yang dimaksud dengan landasan filosofis yaitu di mana kata filosofis atau filsafat terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, sedangkan yang namanya Sophia itu artinya kebijakan atau hikmah. Dengan demikian, filosofia atau filsafat artinya cinta terhadap kebijaksanaan atau hikmah, atau ingin mengerti segala sesuatu dengan mendalam. Nah, untuk yang landasan historis ini yaitu dari perkembangan layanan bimbingan di luar negeri, contohnya di Amerika. Gerakan bimbingan di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keragaman latar belakang para siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negeri. Nah, pada tahun 1898, Jas B. Davis, seorang konselor sekolah di Detroit, memulai memberikan layanan konseling pendidikan dan pekerjaan di SMA. Sedangkan perkembangan layanan bimbingan di Indonesia itu sendiri, yaitu layanan bimbingan dan konseling di Indonesia telah mulai dibicarakan secara terbuka sejak tahun 1962. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA, yaitu terjadi perubahan nama menjadi SMA Gaya Baru dan berubahnya waktu penjurusan yang awalnya di kelas 1 menjadi di kelas 2. Yang selanjutnya di sini ada landasan religius ya. Di sini landasan religius yaitu pendekatan bimbingan dan konseling yang terintegrasi di dalamnya dimensi agama. Ternyata sangat disenangi oleh masyarakat Amerika dewasa ini. Karena apa? Karena kondisi ini didasarkan kepada hasil polling Gallup pada tahun 1992 yang menunjukkan sebanyak 66% masyarakat menyenangi konselor yang profesional yang memiliki nilai-nilai keyakinan dan spiritual. Yang kedua yaitu sebanyak 81% masyarakat menyenangi proses konseling yang memperhatikan nilai-nilai keyakinan atau agama. Nah, di sini menunjukkan bahwa seseorang lebih senang dengan bimbingan dan konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai keyakinan atau agama dalam pelayanannya. Nah, nilai-nilai agama itu memberikan penjelasan dan pengarahan kepada individu ke arah kedamaian dan ketenangan. Nilai-nilai agama juga dapat menuntut individu untuk memahami hakikat dirinya sebagai seorang manusia. Yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Kebutuhan akan bimbingan timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang sejatinya makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya dan selalu mencari kelompoknya atau masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itulah individu itu mengidentifikasi diri dan menjalani kehidupannya. Tetapi tidak sedikit individu yang mendapat masalah dari kehidupan dalam masyarakat dan membutuhkan bimbingan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi.
Yang terakhir yaitu ada landasan psikologis. Nah, salah satu landasan bimbingan dan konseling adalah landasan psikologis. Psikologis sendiri merupakan ilmu tentang kejiwaan yang tercermin dalam sikap dan perilaku suatu individu. Nah, bagi konselor penting untuk memahami aspek-aspek psikologis individu. Karena apa? Karena dalam aspek psikologis yang tercermin dari sikap dan perilaku individu itu, konselor dapat memahami dan mengetahui apa yang terjadi atau masalah yang dihadapi oleh seorang individu. Yang kemudian konselor memungkinkan untuk membantu dan membimbing individu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, ternyata di sini ada aspek-aspek psikis, yaitu motif. Salah satu aspek psikis yang perlu diketahui adalah motif ya. Di sini ada motif karena apa? Karena keberadaannya sangat berperan dalam tingkah laku individu. Nah, pada dasarnya tidak ada tingkah laku yang tanpa motif. Artinya, setiap tingkah laku individu itu bermotif. Konselor perlu memahami motif klien dalam bertingkah laku. Karena apa? Di sini definisi motif menurut Sertain dalam Syamsu Yusuf dan Juntika Nur Ihsan mengartikan bahwa motif sebagai a complex state within an organism that directs behavior toward a goal or incentive, yaitu sesuatu keadaan yang kompleks dalam organisme atau individu yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan atau insentif. Ya, di sini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, bahwa tingkah laku individu memiliki tujuan tertentu dan sesuatu yang menjadi pendorong bagi individu dalam bertingkah laku. Konselor penting memahami motif. Karena apa? Karena dengan motif konselor dapat mengetahui masalah individu dan apa yang harus dilakukan untuk membantu individu dalam menghadapi masalahnya. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya Putri Pancarani mengenai landasan bimbingan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.